Selamat datang di Pengantar Manajemen episode 8. Hari ini kita masuk ke topik yang sangat penting. Pengambilan keputusan alias decision making. Semua fungsi manajemen yang sudah kita bahas, mulai dari perencanaan sampai pengawasan, pada akhirnya mengarah ke satu hal. Memilih tindakan terbaik. Yuk kita kupas tuntas. Bagaimana seorang manajer membuat keputusan yang efektif? Jadi, apa sih sebenarnya pengambilan keputusan itu? Secara sederhana, pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Coba bayangkan, setiap hari seorang manajer membuat puluhan, bahkan ratusan keputusan. Ada keputusan kecil, besar, strategis, rutin, bahkan keputusan darurat. Mulai dari pertanyaan sehari-hari seperti, siapa yang akan lembur hari ini? Atau berapa banyak staf baru yang harus kita rekrut? Sampai ke pertanyaan besar yang menentukan nasib perusahaan. Seperti produk baru mana yang harus kita luncurkan tahun depan. Intinya sederhana, manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Tanpa keputusan, organisasi tidak akan bergerak maju. Lalu, kenapa pengambilan keputusan ini begitu krusial? Bayangkan sebuah kapal tanpa nahkoda yang menentukan arah. Tentu kapal itu akan tarimbang-ambing, tidak jelas. Nah, keputusan manajer itulah yang menjadi kompasnya. Keputusan yang tepat bisa membuat organisasi berkembang pesat, meraih keuntungan, dan memenangkan persaingan. Sebaliknya, satu keputusan yang salah bisa menyebabkan kerugian besar, kehilangan pelanggan, bahkan kebangkrutan. Jadi, pengambilan keputusan itu penting untuk beberapa hal utama. Pertama, untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Kedua, untuk menggunakan sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga kerja dengan seefektif mungkin. Ketiga, untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian di masa depan. Keempat, untuk menentukan arah strategis organisasi. Dan yang terakhir, tentu saja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan lebih cepat dan efisien. Karena itulah, seorang manajer tidak hanya butuh pengalaman, tapi juga harus punya kemampuan berpikir kritis dan analitis yang tajam. Dalam dunia manajemen, keputusan itu tidak semuanya sama. Ada beberapa jenis keputusan yang perlu kita kenali. Pertama, ada yang namanya keputusan terprogram atau program decisions. Ini adalah keputusan yang sifatnya rutin, berulang, dan biasanya sudah punya aturan baku atau prosedur standar. Contohnya, menentukan jadwal shift karyawan, prosedur pengajuan cuti, atau cara memesan barang ke supplier yang sudah jadi langganan. Semuanya sudah ada panduannya, jadi manajer tidak perlu berpikir terlalu keras setiap kali menghadapinya. Nah, kebalikannya adalah keputusan tidak terprogram atau non-program decisions. Ini adalah keputusan yang unik, kompleks, dan jarang terjadi. Biasanya, tidak ada aturan pasti untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti apa? Misalnya, keputusan untuk melakukan merger dengan perusahaan lain, berekspansi ke pasar di negara baru, atau bagaimana cara merespons krisis besar yang tiba-tiba muncul. Keputusan semacam ini membutuhkan analisis mendalam, kreativitas, dan pertimbangan yang matang dari manajer. Selain itu, keputusan juga bisa dibagi berdasarkan levelnya di dalam organisasi. Ada keputusan strategis yang bersifat jangka panjang dan dibuat oleh manajemen puncak atau top management. Contohnya, visi dan misi perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Lalu ada keputusan taktis yang bersifat jangka menengah dan dibuat oleh manajemen menengah. Ini adalah penjabaran dari keputusan strategis. Misalnya, bagaimana cara mencapai target penjualan tahunan. Terakhir, ada keputusan operasional yang bersifat jangka pendek dan dibuat oleh manajemen lini pertama atau manajemen bawah. Contohnya, pembagian tugas harian untuk tim. Memahami jenis keputusan ini penting karena akan menentukan siapa yang bertanggung jawab dan alat analisis apa yang paling cocok untuk digunakan. Lalu, bagaimana sih proses pengambilan keputusan yang baik itu? Proses ini bukan sekadar tebak-tebakan atau ikut-ikutan. Ada langkah-langkah sistematis yang bisa diikuti agar hasilnya lebih optimal. Langkah pertama adalah identifikasi masalah dengan jelas. Ini krusial. Kita tidak bisa menemukan solusi yang tepat kalau masalahnya saja
tidak kita pahami. Apa akar penyebabnya? Apa dampaknya? Pastikan masalahnya terdefinisi dengan baik. Langkah kedua, mengumpulkan informasi. Setelah masalahnya jelas, kumpulkan data dan fakta yang relevan. Ini bisa berupa laporan keuangan, hasil riset pasar, survei pelanggan, opini dari para ahli, atau data internal perusahaan. Semakin lengkap informasinya, semakin baik dasar kita untuk membuat keputusan. Langkah ketiga, mengembangkan alternatif. Jangan langsung terpaku pada satu solusi. Coba pikirkan beberapa pilihan atau skenario yang mungkin. Brainstorming bersama tim bisa sangat membantu di tahap ini. Tujuannya adalah memiliki beberapa opsi yang bisa dibandingkan. Langkah keempat adalah mengevaluasi setiap alternatif. Nah, di sini kita mulai menganalisis. Untuk setiap opsi yang ada, pertimbangkan plus dan minusnya. Apa biayanya? Apa manfaatnya? Apa risikonya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan apa dampak jangka panjangnya bagi organisasi? Langkah kelima, memilih alternatif terbaik. Inilah momen intinya saat seorang manajer harus membuat pilihan. Berdasarkan evaluasi sebelumnya, pilihlah satu alternatif yang paling menguntungkan dan paling sejalan dengan tujuan organisasi. Langkah keenam, implementasi keputusan. Keputusan yang hebat sekalipun tidak akan ada artinya jika hanya tersimpan di atas kertas. Rencana harus dieksekusi, tentukan siapa yang akan melakukan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dan langkah ketujuh yang sering dilupakan, yaitu evaluasi hasil. Setelah keputusan diimplementasikan, pantau hasilnya, apakah masalahnya benar-benar terpecahkan? Apakah hasilnya sesuai harapan? Kalau tidak, jangan ragu untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Proses ini sangat terkait erat dengan fungsi pengawasan atau controlling yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk membantu manajer agar tidak hanya mengandalkan intuisi, ada banyak sekali teknik dan alat bantu pengambilan keputusan yang objektif. Mari kita lihat beberapa yang populer. Pertama, analisis SWOT. Ini adalah alat klasik untuk mengevaluasi strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Sangat berguna untuk keputusan strategis. Kedua, ada pohon keputusan atau decision tree. Ini adalah model diagram yang membantu memvisualisasikan berbagai pilihan, kemungkinan hasilnya, dan probabilitas dari setiap hasil tersebut. Sangat berguna untuk keputusan yang penuh ketidakpastian. Ketiga, analisis biaya manfaat atau cost-benefit analysis. Sesuai namanya, teknik ini membandingkan total biaya yang akan dikeluarkan dengan total manfaat yang akan diperoleh dari sebuah keputusan. Jika manfaatnya jauh lebih besar dari biayanya, keputusan itu layak diambil. Keempat, ada analisis Pareto atau yang dikenal dengan aturan 80/20. Prinsipnya adalah 80% masalah seringkali disebabkan oleh 20% penyebab. Alat ini membantu manajer untuk fokus pada masalah yang paling besar dampaknya, daripada menghabiskan waktu pada hal-hal kecil. Kelima, diagram tulang ikan atau fishbone diagram, yang juga disebut diagram Ishikawa. Alat ini sangat bagus untuk menganalisis akar penyebab dari sebuah masalah secara mendalam, dengan memecahnya ke dalam kategori-kategori seperti manusia, metode, mesin, dan material. Menggunakan alat-alat seperti ini bisa mencegah kita membuat keputusan yang gegabah atau hanya berdasarkan perasaan semata. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus sederhana. Bayangkan kamu adalah manajer sebuah restoran yang sukses dan ingin membuka cabang baru. Kamu punya 3 pilihan lokasi. Lokasi A berada di pusat kota yang sangat ramai, tapi biaya sewanya sangat mahal. Lokasi B ada di pinggir kota, sewanya jauh lebih murah, tapi daerahnya cenderung sepi. Sementara itu, lokasi C berada di dekat area kampus yang ramai mahasiswa, tapi akses jalannya agak sulit. Bagaimana kamu memutuskannya? Kamu tidak bisa hanya mengandalkan feeling. Kamu akan mulai mengumpulkan data. Kamu bisa menggunakan data penjualan di daerah sekitar, mencari tahu biaya sewa pasti untuk setiap lokasi, menghitung jumlah kompetitor di masing-masing area, dan membuat perkiraan trafik calon konsumen berdasarkan demografi. Setelah semua data terkumpul,
kamu bisa menggunakan analisis biaya manfaat. Mungkin setelah dihitung, meskipun sewa di lokasi C tidak semurah lokasi B, potensi pendapatannya jauh lebih besar karena dekat dengan target pasar mahasiswa. Dan dalam jangka panjang, lokasi ini ternyata yang paling menguntungkan. Nah, seperti itulah kira-kira proses pengambilan keputusan bekerja di dunia nyata. Jadi, pengambilan keputusan adalah kemampuan inti yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manajer di semua tingkatan. Ini bukan hanya soal memilih, tapi soal memilih dengan bijak berdasarkan data, analisis, dan tujuan yang jelas. Dengan proses yang benar dan alat yang tepat, keputusan yang diambil bisa menjadi motor penggerak yang membawa organisasi ke arah kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode 9. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan materi selanjutnya.